kenal, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Pagi ini saya akan melanjutkan perjalanan dari Provinsi Riau menuju Provinsi Kepulauan Riau, atau dari Kota Dumai menuju Kota Batam. Pagi ini saya mengawali perjalanan dari rumah Bang Eka Manufacture Dumai. Untuk jalur transportasi dari Kota Dumai menuju Kota Batam tidak seluruhnya dapat ditempuh menggunakan jalur darat, karena Kota Batam dan Kota Dumai dipisahkan oleh laut. Maka kita akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Pakning, daerah Bengkalis menuju Pelabuhan Punggor di Kota Batam. Saya pun diantar oleh Bang Eka Manufacture Dumai dan teman-teman dari Polres dari Dumai hingga perbatasan Dumai dan Bengkalis. Permukaan jalan lintas dari Kota Dumai menuju Kabupaten Bengkalis tidak semuanya bagus, masih terdapat beberapa lubang dan jalan bergelombang. Di jalan lintas ini tidak semuanya jalan lintas aspal, ada juga terdapat beberapa bagian jalan lintas beton. Akhirnya setelah melakukan perjalanan kurang lebih setengah jam, kami pun tiba di perbatasan Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Waktu berpisah pun tiba. Terima kasih orang baik untuk waktu dan kenangannya. See you next time. Saya pun melanjutkan perjalanan kurang lebih 1,5 jam lagi untuk sampai ke Pelabuhan Pakning. Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Ibu kota Kabupaten Bengkalis berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri berada tepat di muara Sungai Siak, sehingga dikatakan bahwa Pulau Bengkalis adalah delta Sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau. Kali ini saya menemukan trek yang sama pada video yang sebelumnya, yaitu trek lurus yang sangat panjang. Sebagian orang ada yang menyukai trek seperti ini, namun bagi saya sendiri trek seperti ini adalah trek yang sangat membosankan, karena di jalan yang sangat lurus dan panjang ini dapat membuat kita mengantuk. Nah, saran saya untuk teman-teman jika melewati trek seperti ini tetap hati-hati dan berkonsentrasi. Setelah melewati perjalanan sekitar kurang lebih setengah jam, akhirnya saya memasuki
suatu desa, dan saya bingung di desa ini. Banyak terlihat rumah penduduk, namun arus lalu lintas terlihat sepi. Nama desa ini adalah Desa Tanjung Leban, Kabupaten Bengkalis. Untuk permukaan jalan lintas di desa ini cukup bagus, walaupun terdapat lubang di beberapa titik. Walaupun arus lalu lintas terlihat sepi di desa ini, namun saya tetap semangat menjalankan misi ini ditemani dengan berkibarnya merah putih di motor saya. Akhirnya setelah melewati perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Dumai, saya pun sampai di Pelabuhan Pak Ning, Kabupaten Bengkalis. Dari Pelabuhan Pak Ning ini kita akan melanjutkan melalui via transportasi laut yang memakan waktu 18 jam hingga 20 jam sampai ke Pelabuhan Punggur di Kota Batam. Setelah saya mengurus administrasi untuk menaiki transportasi laut, saya langsung saja menuju Roro atau kapal untuk menyeberang hingga ke Kota Batam. Nah, di sini saya bertemu Bang Daeng, warga sekitar pelabuhan, dan Bang Daeng tersebut mengarahkan saya ke arah Roro atau kapal. Sebelum memasuki Roro, kita terlebih dahulu menunjukkan karcis masuk dan karcis kita dirobek setengah, serta melampirkan data kita untuk asuransi kita di transportasi laut. Setelah melewati proses tersebut, saya langsung saja menuju Roro. Terima kasih Dumai untuk waktu dan ceritanya. Sampai jumpa di lain waktu. Akhirnya saya pun memasuki Roro dan akan menikmati perjalanan transportasi laut kurang lebih 20 jam. See you Batam. Akhirnya setelah menjalani perjalanan transportasi laut sekitar 20 jam yang sangat membosankan itu, saya sampai di Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam. Welcome to Batam.
Kenapa saya bilang perjalanan laut selama kurang lebih 20 jam itu membosankan? Karena pertama kapalnya kecil, AC-nya nggak ada, habis itu WC-nya mampet, dan nyendernya ke kota Batam pun makan waktu kurang lebih 3 jam. Untuk di kota Batam ini sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan provider Batam, yaitu dari Supermoto Batam. Sebelumnya anak-anak Supermoto telah menunggu saya di pelabuhan. Karena saya tidak tahu posisi teman-teman, akhirnya saya memutuskan menunggu teman-teman di Alfamart terdekat dari pelabuhan Punggur. Dan akhirnya tidak lama kemudian teman-teman pun tiba di Alfamart tersebut, yaitu ada Bro Seno, Bro Derian, dan ada juga Bro Romi dari GSX Batam. Tidak lama kemudian pun kami langsung saja bergerak menuju kantor DSO Jarum Batam. Nah, yang di depan saya ini adalah Bro Seno. Begitu masuk kota Batam, saya pun disambut dengan awan mendung di kota Batam. Tidak lama kemudian hujan pun turun dan kami tetap melanjutkan perjalanan karena di sepanjang jalan tidak ada bangunan atau warung. Karena hujan tak kunjung henti, teman-teman pun memutuskan akhirnya untuk berteduh terlebih dahulu di Mabes Supermoto Batam. Lama kemudian kami tiba di Mabes Supermoto Batam. Teman-teman pun mengajak saya untuk beristirahat sejenak sambil menunggu Pak Indra dan Pak Ganda dari pihak Jarum DSO Batam. Setelah beristirahat sejenak dan makan siang di Mabes Supermoto Batam, saya pun melanjutkan perjalanan menuju kantor Jarum DSO Batam dengan mengiringi mobil Pak Indra dan Pak Ganda. Kantor Jarum DSO Batam berlokasi tidak jauh dari Mabes Supermoto Batam. Dan akhirnya pun kami tiba di kantor Jarum DSO Batam.
Lalu saya memutuskan untuk rest dan beristirahat pada hari ini di kantor Jarum DSO Batam. Lanjut part berikutnya ya.